Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mengawali aktivitas kita pada saat hari ini. Mari kita akan mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti kita diambil dari Mazmur 103, 12 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan semusim berlalu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas waktu kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sampai hari ini. Kami siap diberkati Bapa melalui puji-pujian kami. Kami siap diberkati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Di dalam satu nama, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan di tempat yang maha tinggi. Mari kita akan bersama-sama pujikan berdiri atas janji penebus. Berdiri atas janji Rajaku, puji syukur bagi Kristusku seru. Sepanjang abad bergema nyanyianku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri
berdiri atas janji yang teguh, walau topan bima ragu berderu. Firman Allah sumber kemenanganku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhanku, kasih-Nya tetap mengikatku selalu. Sabdanya bagai senjata yang ampuh, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Ku berdiri atas janji yang kukuh. Ku dengar suara Roh-Nya yang merdu. Ku bersandar pada juru selamatku, yakin akan janji penebus. Ku berdiri atas janji Tuhan Yesus. Ku berdiri atas janji penebus. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Pendeta Muda Taufik. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita mau dekat kepada Tuhan, untuk kita siap mendengarkan firman Tuhan. Indah bersama Bapa. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kekal dan sampai selama-lamanya. Allah yang kami sembah dan muliakan di dalam nama yang agung dan penuh kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai kerja karya pelayanan kami
sejenak kami memuji menyembah Engkau, dan sejenak kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas masing-masing pribadi kami, karena kami siap untuk mendengar. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 138 ayat yang ke-8 yang menyampaikan demikian. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Melangkah pasti. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kepastian, saya rasa di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti. Namun bagaimana caranya saudara dan saya bisa melangkah dengan pasti? Ketika kita menjalani kehidupan ini, seringkali kita menginginkan bahwa semua hal yang dapat kita perkirakan dan kita bisa mengendalikannya. Tetapi kenyataannya ternyata terlalu banyak hal yang sebenarnya itu terjadi di luar kuasa kita. Sehingga kita merasa gagal, kita merasa lelah, dan kita bisa hidup dengan kekhawatiran setiap hari. Hal yang berbeda akan kita alami jika kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mampu melangkah pasti ketika kita mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah situasi kondisi yang tidak pasti ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur 138 itu merupakan nyanyian syukur dari kesaksian atas kasih setia Tuhan yang disaksikan maupun dialami sendiri oleh pemazmur, yang kita tahu diawali dengan ungkapan syukur yang sangat mendalam. Pemazmur melukiskan betapa ia begitu sangat bersyukur kepada Tuhan yang sangat-sangat peduli bagi kehidupannya. Pemazmur begitu terpesona akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan para raja dan kepedulian Tuhan kepada orang yang hina. Terlebih lagi bagi pemazmur sendiri secara pribadi, dalam kasih setia Tuhan, Tuhan telah menjadi penolong, Tuhan telah menjadi penyelamat yang ajaib baginya. Tuhan yang memegang kendali atas masa depannya, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi pemazmur. Bapak Ibu Saudaraku, perenungan di ayat 8 ini memberikan pengharapan kepada kita sekalian, memberikan kepastian kepada kita sekalian. Ketika saudara dan saya selalu dan senantiasa melibatkan Tuhan, ketika saudara dan saya selalu mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan, ketika saudara dan saya selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, menyerahkan hari ini kepada Tuhan, menyerahkan hari esok kepada Tuhan, maka yang terjadi adalah bagaimana Tuhan turut campur tangan menolong kita sekalian. Sehingga ketika Tuhan turut campur tangan menolong kita sekalian, maka di dalam Tuhan tidak ada yang tidak pasti. Termasuk di dalamnya kita tahu bahwa keselamatan di dalam Dia adalah keselamatan yang pasti. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah kehidupan yang seringkali di luar kendali kita, mari kita akan ingat akan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang sudah teruji oleh waktu, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Semua situasi boleh berubah, tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Campur tangannya, pertolongannya, pemeliharaannya itu sungguh nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih setianya tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Perbuatan tangannya yang ajaib, perbuatan tangannya yang luar biasa, selalu menopang
kehidupan kita. Di saat kita mengalami kehidupan yang sulit, di saat kita mengalami kehidupan yang tidak menentu, di saat kita mengalami kehidupan yang membawa kita dalam kesesakan, mari kita percaya bahwa kita punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Allah yang menyertai kita. Kita punya Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita punya Allah yang memberikan kelegaan kepada kita. Kita punya Allah yang memberikan pemulihan kepada kita. Itu sebabnya ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, dan ketika kita mempercayai kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, akan membawa kita pada hubungan yang semakin dekat dengan Tuhan melalui doa. Bagaimana melalui doa kita mencari bimbingan Tuhan. Bagaimana melalui doa kita mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya berseru kepadanya, memohon kepadanya, itu akan memberikan kekuatan dalam jiwa kita. Ketika kita tidak pernah meninggalkan kehidupan doa, maka sesungguhnya Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kehidupan saudara dan saya. Ketika kita hidup di dalam kehidupan doa, di sana ada kuasa Tuhan yang menyembuhkan, yang menguatkan jiwa kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terus melangkah dengan penuh pengharapan. Kita hidup dalam jalan Tuhan, kita mengikuti rencananya, dan kita meyakini Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Tuhan menyediakan yang terbaik buat setiap kita. Itu sebabnya mari kita hidupi kebenaran firman Tuhan ini dengan kita katakan dalam hati kita, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Mungkin aku lemah, tidak berdaya, tetapi aku punya kuasa yang sanggup menolong aku untuk bisa menyelesaikannya bagiku. Itu sebabnya aku mau melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan mari saudara dan saya menikmati kasih setianya yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan kepada setiap kami manusia yang terbatas, manusia yang lemah, dan Engkau Allah kami yang tidak terbatas, Engkau Allah kami yang kuat, Engkau Allah kami yang punya kuasa, Engkau Allah yang patut untuk dipuji, Engkau Allah yang patut untuk disembah. Di tengah berbagai macam ketidakpastian ini, kami mau melangkah pasti bersama dengan Engkau. Kami mau bergantung kepada Engkau. Kami mau mengandalkan Engkau. Kami mau melibatkan Engkau Tuhan. Dan kami mau membangun hubungan yang semakin dekat dengan Engkau. Karena dengan itu semua kami bisa melihat, kami bisa merasakan, kami bisa mengalami bagaimana Engkau turut campur tangan mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Itu sebabnya kami meyakini masa depan yang cerah dan penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami ketika kami mau taat, ketika kami mau setia kepada Engkau Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencanamu yang terbaik bagi kehidupan kami. Dan satu hal yang kami yakini, Engkau menyelesaikannya bagi kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi firman Tuhan saat ini dengan pujian jalan Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menentang,
bukan jalan. Jangan bimbang ataupun ragu, Nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami akan melakukan tugas kami. Kami akan melakukan pelayanan kami. Berkatilah kami Bapa. Sertailah kami Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat para pasien yang kami layani. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kami. Jadikanlah kami di rumah sakit Baptis Batu ini satu tim yang saling mengasihi, satu tim yang bisa bekerja sama, satu tim yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bersama-sama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan berkati kita semuanya. I worship you, Lord. I worship you.